Jadi kalau sifat mengeluh itu suatu hal yang wajar. Itu kan sebenarnya karakter aslinya. Tapi karakter asli yang harus dihindari. Karena apapun yang terjadi, kalau kita selalu mengeluh ya pasti nggak akan mendapatkan solusi. Jadi kan Allah menciptakan innal insana khuliqa halu'an itu memang sifatnya seperti itu. Bukan kita tanpa mengeluh, selalu ada mengeluh. Tapi mengeluhnya jangan destruktif. Jangan yang merusak gitu, terus menerus saja kita mengeluh. Jadi mengeluh aja sedikit saja, sebentar saja. Setelah itu selesaikan, pikirkan, kemudian laksanakan dan cari jalan keluarnya. Ya, memang fitrahnya seperti itu. Innal insana khuliqa halu'an idza masyahu saru jazuan. Jadi kalau dia ketimpa ketidaksenangan, keburukan, dia akan mengeluh, dia akan berkeluh kesah. Jadi kalau mendapat kebaikan, dia akan kikir, nahan diri gitu. Nahan terhadap kebaikan yang seharusnya dia lakukan. Tapi ayat selanjutnya, illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Kenapa orang yang selalu mendirikan sholat itu biasanya kalau sholatnya, kalau dia benar-benar mengamalkan, mendalami apa yang dia lakukan, benar-benar bukan hanya sekedar melaksanakan sholat, tapi memang sudah mendirikan tegak lurus, itu terhindar dari perbuatan fahsya dan mungkar, perbuatan yang keji dan kemungkaran. Intinya apa? Istiqomah sholatnya. Jadi terus menerus khusyuklah dari awal sampai akhir, karena akan merubah sifat orang yang selalu mengeluh. Jadi kenapa aqimus sholat? Jadi bukan hanya melaksanakan sholat, tapi kalau masih belum membuahkan hasil dari sholatnya, koreksi apa yang belum. Ya karena sholat itu waktunya sedikit, maka manfaatkan waktu yang sedikit itu dengan sebaik-baiknya. Waktunya bermunajat kepada Allah di waktu sedikit itu. Maka tirulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan sholat sebagai rasa syukur. Jadi kalau kita menganggap wajib, beban, ya sudah akan berat saja. Dan tidak mungkin akan mengarah kepada hasil atau buah dari sholat itu. Agar kita terhindar dari sifat dan karakter yang selalu mengeluh, tidak ada juntrungannya, nggak ada putusnya, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngeluh. Maka dawamkanlah atau dirikanlah sholat dengan tumaninah dan khusyuk. Biar sholat yang kita lakukan bukan hanya gugur kewajiban saja, tetapi ada buahnya. Mengeluh itu biasa, setiap orang mengeluh. Tapi biasanya kadar keluhannya itu yang akhirnya merusak. Bukan berpikir mencari jalan keluar, malah terus menerus memikirkan hal-hal yang tidak penting, yang belum terjadi. Kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan, sehingga membebani pikiran kita, yang akhirnya menghilangkan akal pikiran kita untuk menemukan jalan keluarnya. Tuh kayak gitu. Selain sholat tadi, dia suka memberi. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Dia memikirkan apa yang dia punya untuk memberi. Orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu, jadi disisipkan. Untuk orang yang meminta-minta atau orang yang tidak punya, orang yang membutuhkan, dan orang yang tidak minta-minta. Jadi kita bukan memberikan ditunggu dipinta, enggak. Jadi memberikan dari sebagai harta kita bagi orang-orang yang meminta-minta dan orang yang tidak meminta-minta, mungkin karena dia malu meskipun dia butuh. Jadi kenapa ini adalah bagian penting? Karena ketika memberikan sesuatu itu ada rasa syukur di situ. Meskipun keadaan kita itu masih dalam keadaan susah atau ada kesulitan, setelah lisan dilaksanakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah itu apa? Jadi kalau hanya di mulut aja belum bisa membentuk karakter, sifat yang tangguh, sifat orang beriman.